Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurida Islaha dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyajikan sebuah video yang menerangkan tentang alur dan tahapan persidangan. Video ini untuk memenuhi tugas praktik pengalaman kerja kami. Terima kasih, selamat menonton. Nah, yang pertama ini merupakan gambar dari sebuah bagan alur di mana persidangan itu terjadi. Berikutnya akan saya jelaskan tahap-tahapannya. Tahapan penanganan perkara di persidangan. Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh penggugat, selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita. Pemanggilan oleh jurusita kepada pihak penggugat dan tergugat dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat dan tergugat. Jika pada saat dipanggil, para pihak tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama, segera mendaftarkan diri di meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Berikut ini tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama yaitu upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Akan tetapi, jika tidak terjadi perdamaian dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selanjutnya yaitu pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan dan rekonvensi atau gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Yang keempat yaitu replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Yang kelima, duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Yang keenam yaitu pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Yang ketujuh yaitu kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula berupa tertulis. Yang kedelapan yaitu musyawarah majelis hakim.
Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat sangat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim ini, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. Dan yang terakhir yaitu putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari atau 2 minggu setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Berikut ini merupakan contoh video di mana persidangan itu terjadi.